Namanya siapa? Nama saya Pak Pardi, Pak. Tinggal di mana? Tinggal di Sukabumi, Kelapa Nunggal. Desa Sehari-hari Pelaksari Girang. Sehari-harinya apa Se- kegiatannya? Apanya? Sehari-hari saya, Pak, jualan buah-buahan. Sekarang, Pak, kena saya pandemi kemarin, waktu pandemi saya punya utang, Pak, ke bank sekitar Ya, 90 ayo duduk juta. sini. Sekitar 10 juta, 90 juta, Pak. Yuk duduk Ya. situ. Saya belum kebayar, Pak, gitu. Ke bank. Sehari-harinya dagang buah. Dagang buah saya kalau Dagangnya di istri mana? apanya? Dagang buahnya di mana? Di Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal. Ya, Kecamatan Kelapa Nunggal, Desa Plasari Girang. Nah, sekarang datang ke RDI apa hajatnya? Apanya, Pak? Datang ke RDIY sekarang nih hajatnya apa? Hah? Bapak datang ke RDIY sekarang hajatnya apa? Udah itu, Pak, yang daftar di situ depan, Pak. Ya udah, yuk sebelahnya. Yuk, kasih mic-nya. Nama, Nama Kurniawan, tinggal di mana? Sukabumi, Gunung Dut. Oh ya, bareng sama-sama. Iya, Apa hajatnya? saya biasa kirim barang Apa yang ke dikirim? pasar Singkong. Singkong. Iya, Ngirimnya sama kemana? ke daerah Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Iya, Panennya dari daerah mana? dari kampung Sukabumi. Kampung Sukabumi. Iya, sama jualan pisang. Jualan pisang. Iya, Di mana jualannya? di Cikeas. Di Cikeas. Iya, Pisangnya dari mana? sama dari Sukabumi juga. Sukabumi. Iya, Nah, jadi saya bisa silaturahmi ke RADAY. Mudah-mudahan bisa tambah ramai, tambah berkah. pasti bos. Amin. Kalau nggak terkabul hajatnya, nggak mungkin Haji Marco bertahan sampai sekarang 2025. Dari tahun berapa? 2014. Dari 2014. Sekarang 2025. Kayaknya saya sering lihat di itu juga di YouTube. Haji Marco, Enggak, Pak Haji itu. saya. Hmm. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDIY? Yang tertariknya yang memang kita ada rezeki sedikit pun bisa kita bersedekah ke yatim. Anak yatim. Jadi kita ada bimbingan lah, ada saluran gitu. Ya, boleh. Tadi ajarin ya. Kaya raya tajir melintir ya. Amin. Yuk, sebelahnya. Nama, Muhammad Maskur tinggal di di Lampung Tengah, Bandar Jaya. Lampung Tengah. Sehari-harinya apa? Jualan keramik. Jualan keramik. Terus ke RDI apa hajatnya? Hajatnya ingin usahanya maju dan semakin berkah Udah karena berapa tahun jualan keramik? kurang lebih sudah 13 tahun. 13 tahun. Ada kendala gak? Kendalanya kalau untuk saat ini memang kondisi ekonomi lagi nggak bagus, jadi semuanya ikut terdampak. Cuman saya berharap Emang sekarang lagi ekonominya jelek? Kan lagi bagus-bagus ya sekarang. Ini ekonomi lagi bagus-bagus ya bos. Bagus banget ekonominya. Aduh. amin, amin. Korupsi di mana-mana, sukses. Jadi gini bos. Kenapa tamu-tamu di luar RDIY pada terpuruk? Karena yang diucapin di mulutnya tuh negatif mulu. Jangan dong. Walaupun kondisi negatif, ngomongnya positif. Orang bilang negara ini lagi kacau. Janganlah. Bilang negara ini lagi aman, sejahtera, rezeki banyak, milik semua. Coba Bapak lihat deh, kalau orang-orang keraton, zaman dulu orang keraton. Kalau manggil anaknya nggak pernah ngomongnya jelek. Cantik, udah makan belum? Anak raja, anak ratu udah makan belum? Ngomongnya bagus-bagus. Kalau kita kan enggak. Merasa kita orang deso, ngomongnya ngawur. Janganlah, ngomong yang positif. Bahwa ini ekonomi lagi bagus-bagusnya. Orang bilang emas lagi turun, emas bakal naik. Pasti naik dengan segramnya 3 juta. Begitu, walaupun segramnya 1.700.000.
Lu ngomongnya mesti yang bagus. Siap. Alhamdulillah Pak Haji, ekonomi lagi bagus. Utang saya alhamdulillah lunas semua, padahal belum lunas. Terus hajatnya apa? Hajatnya semoga usaha bisa maju, tambah maju, dan bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ngapain bermanfaat orang lain? Buat bermanfaat buat kita aja dulu. Ngapain orang lain? Kesenengan. Buat kita dulu. Soalnya kalau kita nggak punya duit, diinjek orang. Ngapain buat orang lain? Nggak mau saya. Buat kita dulu. Ya, kalau kita duit banyak ya buat kita dulu. Ngapain orang lain? Yuk sebelahnya. Nama. Nama saya Rudin Pak Haji. Tinggal Dari Bandung. Bandung. Siap. Sehari-harinya apa? Kebetulan saya purnawirawan TNI Angkatan Darat Pak Haji. Jadi Pangkatnya sekarang apa? Pembantu PLTU Pak Haji. Pembantu PLTU. Siap. Dulu dari Tamtama apa dari Secaba? Dari Tamtama alhamdulillah ikut Caba jadi pensiun PLTU. Oh, Secaba reguler ya. Siap. Jadi sekarang umurnya berapa? Sekarang 57 Pak Haji. Ya sekarang 57. Siap. Emang pensiun 50 berapa? 53. Oh, bukan 58. Siap 58 aturan sekarang Pak Haji. Oh, iya iya. Itu. Kebetulan sekarang ya kerja lagi jadi security Pak Haji di pabrik plastik. Pabrik plastik. Siap. Nah, ini ke RDI apa hajatnya? Ya kebetulan niat saya Pak Haji ya kan gaji tergolong ini Pak Haji. Ya pinjam di bank. Minjem duit di bank. Siap. Jaminannya apa? Waktu itu SK pensiun Pak Haji. SK pensiun. Siap. Itu kebetulan. Minjem berapa kalau ingat dulu? Sekitar 300-an Pak Haji. Buat apa dulu, Bos? Dulu itu ada permainan Pak Haji, apa namanya? YouTube apa? Pitup. 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 Siap. Kayak gimana tuh Pitup? Jadi Aplikasi. aplikasi Pak Haji. Itu jadi kita betul Masang di situ. siap. Berapa? nitip. Jadi sistemnya beli koin Pak Haji. Itu jadi lama-lama Invest berapa di situ? invest semua 300. 300 juta. Siap Pak Haji. Karena tergiur iming-imingnya ya menjanjikan gitu Pak Haji. Oh iya? Tapi lama-lama tutup. Perusahaannya Perusahaan ditutup sama pemerintah karena ditutup sama pemerintah. siap, nggak ada izinnya. Itu Pak Haji. Duit udah masuk. Siap udah masuk semua Pak Haji. Aduh. Siap. Itu yang blow on siapa tuh? Ya pengikutnya Pak Haji. Termasuk saya Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong Siap. untuk Pak Blow on. Siap Pak Haji. Ya, Kesini sama siapa? sama istri Pak Haji. Oh iya iya. Yang tahu YouTube bapak apa istri? Itu diajak Yang tahu teman. YouTube RDIY? Oh, istri Pak Haji. Yang tahu YouTube RDIY istri? Siap. Istri yang sering ikut dari TikTok Pak Haji. Oh lihat di TikTok. Siap. Itu, Pak Haji. Boleh. Jadi hajatnya apa sekarang? Ya ping ajatnya sih Utang lunas ya. utang lunas Pak Haji. Kaya raya tajir melintir ya. Amin amin. Bisa Siap. punya duit 10 miliar ya tiap Amin. bulan ya di hari Siap, Pak tua Haji. ya. Siap Pak Haji. Soalnya ini bapak-bapak ini udah Lolita. Siap. Tahu gak Lolita? Lolos 50 tahun. Siap. Amin Pak Haji. Kalau di bawah 50 tahun namanya Jelita. Siap. Jelang 50 tahun. Nah, Siap. Bapak termasuk Lolita. Siap. Ya, lolos 50 tahun. Siap. Boleh tadi ajarin ya. Siap Pak Haji. Yuk, Ibu mana? Mic-nya. Nama. Nama saya Ani Astuti, saya dari Lampung Pak Haji. Kesini sama siapa? Dengan Bapak Maskur, suami saya. Oke. Iya. Ibu usia berapa? Berapa ya? 47 Pak Haji. Oh, Jelita. Insya Allah ya. Suami umur berapa? Kebetulan sama kecek bulan aja. Oke. Iya. Apa sehari-hari di Lampung kegiatannya? Bantu suami. Kebetulan karena anak satu ada di Jogja dari SD, lulus SD sampai kuliah sekarang mondok. Jadi kami berdua saja ngurus usaha Pak Haji. Apa usahanya?
Toko keramik Pak Haji, toko bangunan. Oh berdua. Iya. Belanja di mana tuh toko keramik kalau boleh tahu? Belanjanya ada dari Tangerang, ada dari Tanjung Karang, dari Lampung ada. Ngikutin sales-sales yang masuk aja Pak Haji. Oke. Iya. Bayarnya tempo. salesnya. Bayarnya tempo 30 hari sampai 45 hari tergantung dari pabriknya masing-masing karena punya punya manajemen sendiri-sendiri ya Pak Haji ya. Ya. Nah ini ke Alhamdulillah. RDAY yang tahu ibu dulu apa bapak dulu tahu RDAY? Yang tahu sepupu kebetulan sudah ada di sini dari tanggal 10 kemarin. Jadi karena kita sering-sering sharing ya Pak Haji ya, alhamdulillah karena keadaan saat ini tadi kata Pak Haji lagi luar biasa, alhamdulillah. Jadi kami ingin tambah luar biasa. Iya. Jadi utangnya pengen ditambahin lagi. Utangnya alhamdulillah insya Allah sih pingin lunas. Kenapa nggak mau ditambah? Jangan Pak Haji. Ah, jangan. Maunya ditambah berkah, ditambah rezekinya aja supaya bisa keluarga makin harmonis karena sebenarnya mungkin ya karena dari ekonomi jadi kendala terkadang ya Pak Haji. Apa Terjadi mungkin. kendalanya apa? Sebenarnya tidak pernah ribut Pak Haji ya. Cuma kadang kalau lagi mau bayar hutang terus rekeningnya lagi anggot-anggotan jadi ada salah satu sifat di sini Pak Haji yang merengut, yang gundah, gulana kan gitu Pak Haji. Yang itu kata Pak Haji menurut kita semua kan ini yang apa ya? Yang menunda rezeki kita seperti itu. Jadi saya ke sini mau mohon petunjuk dari Pak Haji gimana caranya kehidupan kami bisa berkah, barokah ke depannya dan bisa jadi miliarder yang tajir melintir seperti itu. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Waduh, Kapan? kapan ya? Kapan ya Pak Haji ya? Ada 1000 tahun yang lalu. Enggak Pak Haji enggak. 100 tahun yang lalu. Enggak ada, kan lagi 47 Pak Haji. Hah? Soalnya lagi dapat Pak Haji. Lagi udur. Kan yang dapat bawah, nenen kan di atas. Gitu. Emang nenen di bawah. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pakarnya. Gitu. Saya tuh pakarnya. Nenen tuh di atas. Oh gitu, ya betul. Kapan terakhir? Seminggu yang lalu mungkin Pak Haji ya. Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Gak tahu ya Pak Haji, nggak sadar kayaknya. Nggak tahu. Kan yang punya ibu. Oh gitu. Siapa yang nawarin dulu? Atau siapa yang minta dulu? Siapa ya? Bapaknya kali Pak Haji ya. Bisa gak mulai nanti pulang dari RDAY? Ibu yang wajib nawarin dulu. Oh gitu. Bismillah Pak Istri Haji. yang nawarin dulu nyusu. Istri yang nawarin dulu nenen. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Diskon Bu, murah-murahin. Diskon, Oh, gitu. diskon habis. Amin. Ibu kalau manggil suami apa? Sayang. Yang. Iya. Kata Pak Haji nyusu dulu yuk yang. Bawa dah di kolong meja langsung dah nyusu. Di dulu. kolong meja. Siap. Nanti kalau diselesai baru makan di atas meja. Oh gitu. Nyusu di bawah meja. Ya. Yuk sebelahnya. Nama Nama saya Indah Pak Haji. Indah, Iya, tinggal dari di mana? Dari Jakarta. Jakarta. Kesini sama siapa? Sama suami ada di luar. Sama suami. Iya. Sehari-harinya suami apa? Ibu Udah sehari-harinya itu apa? enggak kerja lagi, udah di rumah aja. Suami. Iya. Nah ibu sehari-hari apa? Enggak, ibu rumah tangga aja Pak Haji. Ibu rumah tangga. Nah jadi hajatnya apa hari ini? Ini Pak Haji, ini anak saya. Anak. Iya, ini udah lama sakit. Sakit Udah apa? Suka ini Pak Haji, kayak ada kemasukan, kayak suka marah-marah gitu. Apa? Mukul-mukul orang, tuh suka Apa? murung. Suka murung Pak Haji. Terus dia Udah berapa lama? Udah, dia mulai Dari sakit lahir tahun apa? Ya? Dari lahir apa dari kapan? Enggak, nanti udah dari sekolah. Hah? Udah lulus SMA Pak Haji. Enggak sakitnya dari kapan? Tahun 2012.
sakitnya. Sakitnya Pak Haji. Anaknya lahiran tahun berapa? 89. Lahir tahun 89. Iya Pak Haji. Jadi umurnya sekarang Udah 35, udah jalan 36 lah. 35. Iya 35 lah Pak Haji. Jadi sakitnya udah berapa tahun? Itu dari tahun 2012, udah berapa tahun tuh? Ya, kata dokter 13 sakit tahun. apa? Sakitnya apa itu sih? Schizophrenia apa? Paranoid skizofrenia affective. Ya, Sakitnya. katanya, iya sakit. Sebenarnya dia ini dikasih obat apa? Mana Pak Haji, mic-nya dari dengan- saya nggak bawa lagi obat. Mic-nya. Saya nggak bawa obatnya Pak Haji. Gak Saya usah, lupa. nggak usah. Oh. Kan saya nggak tahu obat. Saya taunya racun. Ini lagi baik Pak Haji. Biasanya dia suka marah-marah. Kalau di rumah itu suka main bom barang, dilempar. Tapi ini aja gitu, sekilas gitu aja. Ya. Sekolahnya terakhir apa? SMA lulus, terus dia kuliah waktu itu semester 4 Pak Haji. Tapi katanya dia sering pusing kepalanya. Akhirnya dia bilang, mami saya istirahat dulu gitu. Oh ya udah kalau istirahat aja. Terus saya sampai sekarang udah nggak ada kegiatan Pak Haji. Ya, serumah. Iya satu rumah, dia kan belum nikah masih gadis Ya. Pak Haji. Jadi hajatnya pengen sehat, Pingin sehat, saya pengen minta normal. tolong. Iya biar normal Pak Haji. kayak Gampang. seperti dulu lah. Ibu cebok alat kelamin ibu nanti buat masak nasi buat makan dia. Cebok alat kelamin ibu bangun tidur sebelum pipis cebok alat kelamin ibu buat minum dia. Jorok? Enggak jorok. Emang obatnya itu. Iya Pak Haji. Nah, jadi ibu cebok habis dicebok airnya ditadangin pakai ember itu buat masak nasi. Oh, gitu Buat ya. nyayur opor, buat gulai, buat makan sekeluarga. Oh iya Pak Nah, Haji. nanti khusus buat dia bacain Dibacain. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo putri saya nama Binti Saya Binti. sembuh total normal. Umur ibu berapa? 62. 62. Iya. Suami Suami 76. 76 tambah 62 berapa bos? SD impres semua nih. 76 tambah 62 berapa? Berapa ya Pak Haji? 130. 130. Nah, jadi selama 138 hari. Nanti dia sembuh total. Dia apa itu Pak Haji? Apa? Dikasih itu terus. Iya tiap hari minumnya. Kalau dia pas lagi pergi piknik, ya udah besok bikin. Oh gitu. Libur Iya, dulu. iya. Oh gitu Pak Haji. Selama 138 hari. Minumnya 138. itu, masak nasinya itu, opor, sayur, bikin sayur bening. Itu. Semuanya sekeluarga minum. Oh gitu Ibu Pak Haji. juga makan pakai itu, suami juga begitu, semuanya. Oh semuanya. Heeh. Iya Pak Tapi Haji. yang diutamain nyebutnya nama dia. Iya Pak Haji. Masak sayur juga gitu. Sebut Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo gitu. Nah, kedua, ambil baju papahnya Iya. dipakai buat dia tidur. Oh gitu Boleh Pak Haji. kaos, boleh baju. Oh dipakai langsung gitu Iya Pak kalau Haji. dia mau tidur. Mau tidur, iya. Iya, dipakai. Kaosnya doang Pak Haji. Kaos. Kalau papanya pakai kolor. Biasanya sih kaos itu Pak Haji, putih itu kayak apa singlet kayak. Boleh. Kaos, Oh gitu Pak Haji. baju. Iya Pak Boleh. Haji. Kalau papa pakai kolor. Kayaknya sebaiknya pakai baju aja. Apa? Baju aja Pak Haji ya. Boleh bajunya setiap hari. Setiap hari. Misalnya jadi mau tidur apa? Ya, di rumah kalau tiap mau hari? tidur. Oh tidur aja ya. Iya, Bisa? Iya. Bisa Pak Insya Oke. Allah. Ya, Yuk, masih banyak. sebelahnya. Pak Haji, boleh ini enggak? Boleh dong. Apa ya? Bukannya pengobatannya tuh kalau nggak salah dibacain ayat Al-Quran ya? Iya, nanti di masjid. Nanti di masjid. Kalau di sini nggak ada yang bacain. Kalau di sana yang bacain anak yatim. Nanti ke masjid dibacain. Gitu. Tapi kalau di ssini cuma ngobrol-ngobrol doang. Nah, nanti di sana di masjid. Gak apa-apa kan? Kalau misalkan dari saya sendiri itu penyakit karena kenapa itu karena kerasukan ketempelan
karena kecapean, karena capek, karena kurang duit. Jadi nanti kamu kalau punya duit banyak nggak kambuh-kambuh. Nama penyakitnya PKD, Apa tuh penyakit PKD tuh? kurang duit. Penyakit kurang duit ya. Nanti kan duitnya banyak, Iya. nanti sehat ya. Iya, amin. Bisa? Bisa. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Lilis dari Bandung. Hmm. Suami Aisy dari Pak. Suaminya Siap. mana? Yang baju biru. Oke. Siap. Sehari-harinya apa mbaknya? Saya pensiunan Pensiunan dari? dari TNI Angkatan Darat. Oh iya. Mbaknya ibu rumah tangga apa tentara? PNS-nya. PNS-nya? Siap. Oh iya. Udah pensiun juga? Siap sudah. Oh, Baru udah. 9 bulan. Oh iya. Sekarang hajatnya apa? Ini Pak Haji, saya tuh keluhannya kok kalau uang tuh tidak ada yang nyimpen gitu Pak Haji Ya. habis aja gitu sampai dulu rumah apa gitu habis gitu. Jadi kalau berapa punya uang juga kok habis terus gitu. Ada yang salah apa di dalam diri saya gitu Pak Haji? Enggak ada. Jadi Siap. gini, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, itu kalau uang masuk, keluar lagi. Kalau Siap. uang masuk, keluar lagi. Nanti kalau udah sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, nanti duitnya utuh. Oh siap Pak Haji. Jadi Oh, kalau jadi barangkali ada apa dari ada hijab penghalang mungkin rezeki. Nggak ada. begitu? Oh siap. nggak ada. Oh siap. Tinggal ibu nanti sholat ba'diyah qobliyah aja. Oh siap Pak Haji. Nanti manjur. Oh siap. Amin. Bisa? Insya Allah bisa Pak Haji. Boleh. Siap. Yuk, Bu Iis mana? Suruh masuk, itu Putri. Pak Haji Ridwan mana? Suruh masuk sini. Jadi nanti ibu sama bapak coba lihat tuh yang kertas dapat dari saya tuh. Dari 18 sifat. Oh satu lagi coba. Bapak namanya siapa? Martin. Ya, namanya Martin. Ada gak? Oh iya. Bapak namanya siapa? Namanya Martin Martin. Yes. Tinggal di mana, Tin? di Jakarta. Jakarta. Kesini sama siapa, Tin? Sama istri itu sama anak. Istrinya mana? Itu yang pakai merah darah. Oh ini. Yes. Oh iya. Iya. Mereka kalau tidak ada saya kayak takut. Hah? Kalau nggak ada saya itu suka. Jadi mau minta tolong ini istri saya biar anak saya ini yang reslusita ini karena sudah lama sakit, maunya minta tolong sama Pak Haji dipegang gitu. Ya. Biar insya Allah sembuh. Ya. Sebenarnya anaknya nggak sakit, Bos. Yes. Gampang tinggal dicebok aja alat kelamin istri buat masak nasi sama buat masak sayur buat minum. Nah, sekarang umur Bapak berapa? 70 berapa tadi? 76. 6, istri 62, di total 138. Iya. Nah, selama 138 nanti anaknya sembuh normal. Obatnya cuma itu doang. Minum pakai air, cebokan alat kelamin. Sembuh. Punya siapa? Punya dia. Punya istri. Punya Dulu istri. lahirnya dari lubang istri apa lubang suami? Oh, iya, punya istri. Waktu lahir. Iya. Dari lubang mana anaknya lahir? Lubang istri. Kok tahu? Ya. Taunya Tapi dari mana? mau dipegang sekarang nggak mau dia. Oh iya. Saya jadi
Pening. Udah setahun nggak boleh dipegang. Istri, Iya. kenapa nggak ganti pegang kebo bule aja betina? Betul, kita mau ganti tiap nggak dikasih izin. Oh Nggak iya. usah pulang lagi. Oh, Ini saya iya. bicara betul nih. Iya, iya. Gitu. Boleh. Saya Jadi minta gini izin. Pak, Bu. Yes. Nanti praktekin ilmu RDAI, ilmu kearifan lokal. Jadi ibu nanti kasih nenek nawarin ke suami tercinta. Itu wajib. Alhamdulillah. Istri yang hobinya nawarin nyusu sama suaminya, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Alhamdulillah. Nawarin aja, nawarin doang. Bapak mau? Mau. Ya udah ntar Pak, 10 tahun lagi. Cuma nawarin doang. Itu saldonya di bawah 1 Saya M. kalau dia jual mahal, saya juga demi sayang udahlah, saya ngalah. Iya. Jual mahal. Iya, karena dia lihat Bapak suami kadaluarsa. Oh betul. Ya, stok lama. Betul. Limited edition yang udah nggak keluar lagi produknya 2026. Betul. Iya. Tapi satu waktu saya bawa yang 23 tahun marah-marah dia. Iya. Karena saya minta izin. Jangan Pak, Bapak jangan cari wanita lain. Oh. Kalau mau mendingan pakai kebo aja. Oh yes. Kebo, kalau kebo saya setuju. Kalau wanita lain jangan ya. Karena ini istri udah luar biasa. Cantiknya, sayangnya, perhatiannya. Betul, Mendingan Bapak betul. pakai kebo. Kalau enggak Iya. pakai embek betina ya. Betul, betul. Terima kasih Pak Haji. Jadi gini, nanti Bapak dan Ibu diajarin sama Pak Bapak ilmu cair 10 miliar. Ajarin, 1, 2, 3. Ajarin. Ajarin. Ya, Bapak Ibu sekalian, nyambung dari Pak Haji, penghantar untuk hajat terkabul semua. Ya. Tapi harus gembira, tidak boleh tegang, ya, senyum, nah, biar bisa masuk. Jadi kalau kita belajar, kita niatkan itu gelasnya harus dibuka. Nah, Kalau gelasnya ditutup, ya. nggak bisa masuk, ya harus dibuka ya. Pasti yang sakit sembuh, utangnya lunas, hajatnya terkabul semuanya. Amin. Kunci hajat terkabul Bapak Ibu sekalian adalah kita harus bikin takjub Allah. Kuncinya di situ. Kenapa kita harus bikin takjub Allah? Supaya Allah juga bikin takjub kepada kita. Kita mengerjakan kegiatan pekerjaan yang luar biasa, pasti komandan kita akan memberi reward yang lebih, Luar biasa. perhatian yang lebih. Bener dan ya? Iya, kalau kita jadi anak buah biasa-biasa saja, ya dianggap biasa. Harus ada yang luar biasa. Pasti akan digeret oleh komandannya. Ini kalau di kesatuan begitu. Ya, Ya. Bu ya? Ya. Iya, harus siap. Nah, Bapak sekalian, ini Bu. Yuk sini dong. Ayo sini. Gak apa-apa bareng sini ayo. Ayo sehat. Ayo duduk sini. Sini duduk. Sini duduk. Sini duduk. Sini duduk. Ayo nggak apa-apa ayo. Yuk duduk. Ya. Ya, ayo. Ayo. Ya. Ayo duduk. Ya. Yuk duduk. Yuk duduk. Ya. Yuk duduk. Ayo duduk sini. Ayo duduk. Ayo. Nggak apa-apa ya. Gabung dulu ya. Nanti yang pertama selesai kita keluarga Haji Ridwan. Ya. Yuk. Ayo bos lanjut. Lanjut bos. Bu ya. Ya. Lanjut ya. Ulangi dari awal bos. Ulangi dari awal. Ya. Ulangi dari awal. Bapak sekalian, yang Putri mana Putri? bikin kita hajatnya cepat terkabul, kunci utamanya kita harus bikin takjub Allah. Kenapa? Agar Allah juga bikin takjub kepada kita. Contoh, di sini ada komandan. Pasti kalau punya staf, anak buah yang melakukan pekerjaan kegiatannya lebih, pasti perhatiannya lebih. Yang diangkat pasti yang
prestasi, yang punya kelebihan, yang dibawa oleh komandannya pasti yang melakukan kegiatan tawarin yang minum, mau minum apa lebih, tuh? yang Ada, lebih, nih. yang Pak biasa-biasa Haji Ridwan saja, tawarin. namanya saja Ayo, kadang mau minum lupa. apa? Pokari Sweat Iya, suka Dan. gak? Kalau Tawarin. kita menjadi Mbak hamba Dinda Allah, suka gak Pokari Sweat Mbak Dinda? ya harus bagaimana kita mendekatkan Mas Aras suka diri gak Aras? kepada Allah yang Nenek mau gak sedekat-dekatnya, nenek Pokari yang Sweat, luar nenek? biasa, yang ekstrim. Ini yang harus kita lakukan. Bapak sekalian, ada 3 pegangan yang harus Bapak Ibu pegang dari Pak Haji. Pesankan tadi 3 ajian yang harus dipegang kuat-kuat, jangan sampai lepas untuk menghantar kita menuju hajat terkabul. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus nyontoh komandan, menjadi manusia yang lapang dada, menerima segala ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan kepada kita, apapun itu, baik itu yang positif maupun yang baik. Jangan negatif, Pak. Kita ini kebiasaan. Baik yang positif dan baik, bukan positif dan negatif. Ucapan adalah doa, nanti bener negatif. Kan saya ngajarin di YouTube. Doa pernikahan. Jadi pernikahannya dilalui dalam suka. Titik. Dukanya jangan disebut. Kita kan kadang pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Terus kata peserta angkat nikah, amin. Bener lu. Baru nikah setahun udah cekcok. Baru 5 tahun udah cekcok. Lah elah. Anak udah gede-gede cekcok. Anak udah punya cucu cekcok. Kok gitu Pak Haji? Istrinya nggak mau jual aset, suaminya mau jual aset. Jadinya selisih paham. Nggak boleh. Kan kita udah punya cucu. Butuh duit berapa sih? 1 miliar. Kan nanti ada acaranya ilmu Allah. Karena dulu kita baru ingat, oh iya dulu gue doanya pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Aduh. Jadi tadi positif dan baik. Ini positif dan negatif. Oh. Salah Nggak sikap boleh. salah. Nanti takutnya kita negatif aja. Nggak boleh. Iya. Gitu. Lanjut. Jadi apapun ketetapan Allah itu pasti baik buat kita. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti ada nilai yang kita akan peroleh. Sehingga tidak adanya hanya baik dan positif. Baik dan baik. Baik dan positif. Nggak ada. Mau nggak kue? Nggak ada Ambil, ngeluh. pilih. Nggak ada Antar Haji Marco. protes. Mana kue mau? Ambil, pilih. Ini kebetulan Permen. alhamdulillah ada dari Pilih. satuan. Nggak ada perintah dari komandan jalan. Entar Dan masih sakit ini Boyo. Nggak ada. Betul Dan? Jalan, siap. Walaupun sambil jalan-jalan. Itu Nggak yang ada. merintahin komandan. Komandan. Apalagi Allah. Mau kita ngeluh. Nggak boleh dong. Lanjut. Harus diterima apapun ketetapannya, nggak boleh protes, nggak boleh ngeluh. Jadi menerima segala ketentuan dan ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena ini pun masuk dalam rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar Allah. Takdir Allah harus kita terima dengan lapang dada, tidak saling nyalahkan istri, nyalahkan suami, gara-gara kamu, gara-gara elo. Plus nyalain keadaan. Nyalahin. Coba kalau kemarin gua nggak minjem sama si A, nggak begini kali ya, nggak boleh bos. Menyalain keadaan nggak boleh, karena semua ini
pasti udah seizin Allah. Ini semua pasti udah seizin Allah. Ibu tahu gak kenapa putrinya sakit? Bukan karena apa-apa, karena saya berdoa tiap malam biar putri ibu belum sembuh-sembuh. Karena kalau sembuh nggak mungkin datang ke RDAY. Jadi itu doa saya, makanya putrinya sakit dari 2012. Jadi jangan, Bapak juga, saya kalau minta nenek sama istri susah Pak Haji. Emang doa saya biar istri lo pelit. Karena kalau istri lo obral, rugi bandar. Lanjut. Ya, jadi Bapak sekalian harus selalu positif. Bahwa apa yang kita terima ini pasti akan ada tindak lanjut. Sehingga ilmu dasar RDAY tentang ini apa? Jalanin, syukuri, nikmatin. Sehingga kita hidup ini dijalaninya secara enak, nyaman, nggak saling menyalahkan. Gara-gara ini ekonomi perekonomian lagi turun Pak Haji. Jangan. Enggak, pasti baik. Pembangunan jalan terus. Keramik banyak yang order. Iya. Pasti begitu. Zamannya Pak Harto berapa tahun yang lalu coba? Tahun 98, 88, 89. Iya, sekarang tetap masih jalan tuh. Mana ada rusuh, negara rusuh, nggak ada. Tenang aja bos. Harus yakin. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti nambah aset. Pasti nambah aset. Pasti nambah aset gitu. Bisa? Oke lanjut. Ya, jadi sering disampaikan Pak Haji apa? Ucapan adalah Doa. Harus ucap yang positif, positif, positif. Negatif sedikit pun Nggak jangan boleh. terucap. Kadang kita ketemu teman lama, ketemu saudara, ketemu siapa yang kita ceritakan keluhan kita. Pak Haji mencontohi secara tidak langsung. Pak Haji nggak pernah cerita yang negatif. Pasti yang diceritakan kepada tamunya yang positif. Karena apa? Karena Allah menyuruhnya nikmat itu dikabarkan. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Apal tapi ya, dibaca tiap sholat duha ya. Yang baik ketemu alhamdulillah, cerita yang baik. Kita yang diomongin negatif mulu. Sama pasangan hidup yang negatif. Janganlah yang positif. Yang positif. Yang positif. Yang positif. Yang positif. Gitu. Yang nomor 1 bisa ya, pegang erat-erat. Tidak boleh protes, nggak ada. Isinya pokoknya siap. Nah ini sudah ada contohnya 2, siap pokoknya. Nggak ada kata-kata, baik terus. Jadi nggak boleh ngomong jatuh tempo. Nggak boleh ngomong jatuh tempo ya. Kok nggak boleh? Kan udah ada perjanjiannya. Kita udah angkat kredit, udah tanda tangan. Bahwa besok hari Kamis jatuh tempo. Udah jangan dibahas. Ini dibahas. Mama, besok Kamis jatuh tempo. Janganlah, udah pasti kebayar dah. Pasti kebayar. Pasti kebayar. Ada aja caranya Allah nanti ngelunasin. Lanjut. Yang nomor 2. Nomor 2, Bapak sekalian tadi mau disuruh baca tapi banyak. Ini intinya sifat 18 yang dirangkum Pak Haji dalam formula 18 itu adalah sifat yang harus kita buang jauh-jauh. Harus disobek-sobek kata Tukul. Ya, sobek-sobek. Nggak usah disobek-sobek ntar di rumah, disobek-sobek, difotokopi dulu, sobek-sobek, buang jauh-jauh. Harus tidak ada. Harus kita positif tadi. Kenapa? Jiwa kita ini Allah bersumpah, coba. Luar biasa, maka ditekankan Pak Haji itu. Sumpah Allah tentang jiwa, tentang hati kita. Demi jiwa yang sempurna. Loh, dicipta jiwa kita ini dalam keadaan yang sempurna. Dan ini Allah bersumpah. Gimana bunyinya? Di surat apa? Surat As-Sams.
dan harus kita bersihkan kalau kita mau beruntung. Kalau kita maunya rugi, maka kita akan mengotori. Ayatnya. Gimana bunyinya? Kalau lain-lain biasa Allah kan bersumpahnya demi wasamsi waduhaha walaili wal fajar, ini wanafsiu wa masawaha, demi jiwa yang sempurna, yang dalam penyempurnaannya, sempurna dalam penciptaannya. Sangat pentingnya jiwa, maka Pak Haji itu dipentingkan. Dan kata Allah, kalau kamu beruntung, kamu harus bersihkan. Kalau kita mau beruntung, kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntung. Dan itu diawali dengan kata qad, sungguh, pasti beruntung. Apa? Kalau kamu bersihkan jiwamu, positif. Wa qad khaba man dassaha, dan pasti, niscaya, gitu. Sungguh, pasti, niscaya akan rugi, bangkrut kalau kamu mengotorinya. Ayatnya begitu. Hadisnya Rasulullah memesankan dengan dalam sabdanya, dalam katanya diawali dengan kata ingat. Berarti sangat penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad. Apa itu? Dia adalah hati, kata Nabi itu. Maka ini kunci ilmu dasar RDAY yang disampaikan Pak Haji. Rezeki mengejar kita, bukan kita tidak mengejar rezeki. Pasti kalau kita positif itu beruntung, kan kata Allah. Allah berjanji kalau mau beruntung, positifkan, bersihkan hatimu. Kalau negatif, rugi. Rezeki mengejar kita. Kalau hati kita positif, memancarkan energi positif, maka yang datang orang-orang yang positif, orang yang mau membantu, orang nawarin uang, nitip uang. Ini saya mau membangun setahun lagi Bu, ini nabung dulu untuk deposit untuk beli keramik. Ada 1 miliar. Iya. Banyak. Lumayan, itu positif begitu. Tapi kalau kita ngambekan, cemberutan, emosian, datangnya bukan yang positif. Yang ada jatuh tempo. Ambil terus, ambil. Jangan, Pak, pasang dulu Pak, bayarnya ntar, masa mau kita jugili? Iya, ada Pak? Ada. Iya, udah abang keramik dipasang, bangun rumah, bayarnya ntar. Nah, kalau Bapak tegel, bongkar aja, marah aja. Kalau Pak Haji, biarin, nanti yang berikutnya. Jadi kita harus positif. Kalau kita positif itu seperti kita mau pengen kupu-kupu, tidak harus dikejar, tapi harus tanam bunga yang indah, yang cantik, merekah, semerbak, mewangi. Kupu-kupu pasti datang. Kalau kita kejar, capek, jatuh bangun, dengkulnya bondas. Bondas semua, dipegang pun kupunya rusak. Nah, tadi kebetulan lewat pedok kuda saya pagi. Bener enggak ya? Kalau ini kan udah ada beberapa bunganya padahal satu jenis. Bunga kertas yang ditanam di pinggir pedok bawah. Ada muter itu. Itu ada bunga, saya teringat yang
disampaikan Pak Haji itu akhirnya berhenti saya. Emang ada kupu-kupu emang. Saya sama siapa tadi boncengan. Alhamdulillah ternyata benar di situ kupu-kupunya banyak. Kupu-kupu bermacam-macam. Lupa kata foto tadi. Iya gitu. Nggak usah dikejar-kejar. Nikmati mau kupu-kupu yang kuning, ada yang coklat, warna-warni gitu. Kalau kita positif, energi positif yang datang yang positif. Rezeki mengejar kita. Contohnya bapak kan negatif ke istri. Istri nggak nawarin nenen, bapak bawaannya pengen cari gadis usia 23 tahun. Nggak dapat gadis, yang ada malah dapat betina. Janganlah bos. Iya. Udah aja terima istri tercinta 62 tahun. Iya. Bapak 76. Terimalah pak. Jangan neko-neko. Jadi jangan nyari wanita lain. Jangan. Udah aja terima dia. Tapi dia nggak pernah nawarin. Gampang pak. Bapak tulis di nenennya 10 miliar. Pakai spidol. Lanjut. Ya, jadi kalau itu kita kerjakan, dilawan sifat itu dihindarkan semaksimal mungkin. Pasti jawabannya ini manusiawi sekali Pak Haji. Ini kan manusia. Manusia tidak begitu. Sifat-sifat itu kata Pak Haji sifatnya setan. Terangkum itu. Maka kita tidak boleh ada sifat itu. Sifat setan pak yang 18. Yang 18. Bunda, itu. gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nggak boleh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Itu yang 18. Ya. Nah, itu harus kita buang jauh-jauh. Gimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, yang mudah. Dengan apa? Diendapkan dengan ucapan syukur. Alhamdulillah. Dari Mulai bangun tidur. bangun tidur sampai mau tidur tiada kata lain kecuali alhamdulillah. Dengan kita bersyukur, maka apapun kondisinya tidak ada rasa ngeluh, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa murung, tidak ada rasa jengkel. Mukanya tetap senyum, tidak ada muka murung, tidak ada muka jutek. Baik dikasih nenen maupun nggak dikasih nenen, wajahnya nggak berubah. Jadi selalu Nggak boleh. syukur, alhamdulillah. Bapak nggak dikasih nenen sama istri, mukanya pakai lipstick, nggak boleh. Emangnya mau perang? Senyum. Senyum lah. Kan bapak dulu udah pernah muda, jadi sekarang pakai lipstick nggak boleh. Ntar yang ada bapak dibawa ambulan, rumah sakit jiwa. Selalu alhamdulillah, selalu bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu menjadi pintu rezeki. Kata Allah, la in sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti niscaya akan aku lipat gandakan lagi nikmatmu yang lain. Tapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan, tunggu murkaku pasti akan datang. Itu kata Allah begitu. Menjadi pintu rezeki. Akan berkembang terus nikmat yang kita syukuri. Bahkan Allah mengulang 31 kali dalam kalimat yang redaksinya tidak berubah tentang syukur itu. Dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok bisa-bisanya enggak mau syukur dikasih nikmat yang luar biasa? Diulang 31 kali dalam satu surat yang pendek. 78, berarti mayoritas. Ini pentingnya syukur. Kemudian Bapak sekalian itu yang mudah, yang butuh syariat, butuh perbuatan kita dengan Pak Haji ngajarinya dengan sholat taubat. Karena ini kita
itu termasuk dosa, perbuatan hati yang negatif itu dosa, maka kita harus dengan sholat tobat. Kerjakan, mohon ampun kepada Allah dengan sholat tobat, diniatkan satu persatu yang jumlahnya 18 itu, 18 salam. Antara maghrib sampai dengan isya. Ambil lagi yang dominan di dalam hati kita, jiwa kita biar bersih, biar beruntung tadi, surat As-Syams tadi, 5 tadi, 10, waktunya dicicil boleh. Habis subuh sampai mau tidur, cicil 10. Itu syariatnya yang kedua. Alhamdulillah itu diucapkan tidak harus dengan posisi duduk, mengucap diem, tidak, sambil masak, sambil motor, sambil nunggu toko, sambil nunggu nenen. Nah, alhamdulillah, udah pasti datang, pasti nawari. Enggak nawarin. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Sampai 100 tahun. Jangan. Oke, syukur. Sambil apapun, alhamdulillah. Kalau syariatnya Pak Haji ngajarinya 999 ucap hajat. Nah, Bapak ya, alhamdulillah 999 kali ucap hajat, pasti dinawari. Alhamdulillah, pasti ditawarin. Alhamdulillah. Datang. Itu. Ngetesnya begitu Pak ya, hajat kecil-kecil dulu dites. Itu dengan sholat, itu yang mudah tadi alhamdulillah ya. Yang ini sholat tobat, jumlahnya 68 salam. Atur waktunya, kecuali yang 18 Pak Haji berikan arahannya maghrib sampai dengan isya selesai dulu. Tapi kalau pas maghrib isya itu ada hajatan tetangga, diundang untuk tahlilan, diundang ada acara, ya jangan nggak datang, nanti viral lagi. Kok nggak pernah datang, kenapa? Itu wajib sama Pak Haji, nggak boleh, pokoknya maghrib harus. Nah, dicari nanti. Fleksibel ya, tidak mutlak. Utamakan maghrib sampai dengan isya untuk itu. Tapi kalau pas ada kegiatan, kondangan, kegiatan apa maghrib isya boleh. Nggak diganti luar waktu habis isya atau mau tidur, bebas. Gitu. Kenapakah kita harus dengan sholat itu bisa bersih? Ini syariatnya, hakikatnya kita membersihkan hati kita. Tujuannya agar kita positif dengan keyakinan itu. Kenapa harus kita bersihkan? Apa hubungannya mohon ampun, sholat tobat, membersihkan hati dengan hajat kita punya harta yang melimpah, kaya raya, tajir melintir? Allah berjanji di situ lagi. Tadi Allah memberikan warning kepada kita, bersihkan hatimu, maka kamu beruntung. Kalau yang ini Allah berjanji. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nanti dibuka ya, dilihat. Allah nyuruhnya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mohon ampunlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Mohon ampun. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah dengan mohon ampun? Lanjutan ayatnya, Allah memberikan 5 janji kepada kita kalau kita membersihkan hati. Kalau kita mohon ampun ada 5. Nggak usah 5-5-nya, ini dibaca yang 5. Saya bacakan yang 1 saja, yang hajat Bapak Ibu sekalian. Apa itu yang dijanjikan Allah? Yang 1 di ayat yang ke-12. Wa yumtidkum bi amwal. Maka niscaya pasti akan aku lipat gandakan hartamu.
dibuka, dilipat gandakan, bukan sekedar diberi. Kalau diberi, nih, habis itu sudah selesai. Ini dilipat gandakan, terus bertambah. Janji Allah. Yakin, harus yakin kalau Allah berjanji pasti ditepati. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yakin dengan apa? Tambah keyakinan kita, kondisi begini, bisa enggak ekonomi baik, hasil kita akan baik, hutang kita lunas dengan kondisi yang sekarang, walaupun pensiunan, pasti rezeki mengejar kita, pendapatan bisa 10 miliar per bulan, bisa. Kalau Allah berkehendak, pasti bisa. Di mana janjinya Allah? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah berkehendak menghendaki segala sesuatu terhadap bapak-bapak, ibu-ibu ini dengan 10 miliar setiap bulan, kalau Allah sudah berkehendak, tidak harus nunggu tahun depan, tidak harus tahun ini, tidak harus bulan depan, bisa bulan ini, tidak harus nunggu bulan ini, bisa besok pun kalau Allah berkehendak, Allah tinggal kun, jadi, fayakun, maka terjadi. Yakinnya harus seperti itu. Yakin ya? Yakin dengan bersihkan hati. Terakhir, yang ketiga. Ini ilmu dasar RDAY yang ekstrim, yang harus dikonsisteni oleh Bapak Ibu sekalian. Dan ini obat segala obat. Obat penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis maupun penyakit kantong. Obatnya ilmu RDAY yang nomor 3 ini. Apa itu? Bangun jam 12, senyum, beneran senyum, ngakak boleh, tertawa boleh, karena dengan senyum, tertawa akan mengeluarkan enzim yang positif. Senyum, mandi, pasti sehat. Banyak testimoni dari tamu-tamu Pak Haji, belum datang ke sini dia sudah mandi, baik itu ada penyakit asam lambung, saraf kejepit, darah tinggi, gula darah, segala penyakit dalam sembuh. Kesini hanya ucap syukur, mandi, sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran. Rangkaian ini dirangkai di dalam sebuah surat yang Allah tulis runtut seperti itu di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ayat ke-6-nya yang saya bacakan. Ayat yang ke-6 itu menjanjikan Allah kepada kita. Apa? Kalau kita bangun dan baca Quran, kata Allah di Al-Muzammil yang ayat yang ke-6, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Mentalnya jadi tangguh, tidak mudah cengeng, menunggu ditawari pun jadi sabar, ya Mbah ya? Malah tidur. Jadi, dengar. Tadi nggak dengar, pas ngomong nenen langsung bangun. Emang cocoknya Bapak tuh sambil meripat tuh disetrum. Jadi, Bapak sekalian, pasti ya jiwanya jadi kuat, mentalnya mental baja. Kondisi ekonomi yang kurang yang sana, toko kita tetap rame, itu mental baja. Tidak terpengaruh, waduh temennya pada nggak laris, saya tetap laris, begitu.
Karena mentalnya kuat, dekat dengan Allah, bangun malam. Ini termasuk yang kita katakan di awal tadi apa? Ekstrim, bikin takjub Allah. Saat orang-orang sedang lelap, tidur nyenyak, berselimut, kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Jangan berselimut di saat malam itu, perubahan itu. Qumil laila illa qalila. Bangun. Nah, untuk sholat. Walaupun hanya sedikit sholat. Kapan bangunnya ya Allah? Ditentukan, ini bangun kita yang ditentukan oleh Allah di sini. Kapan bangunnya ya Allah? Nisfahu awingkus minhu qalila. Jam 1/2 malam, separuhnya malam. Berarti jam berapa? Jam 12. Bukan 2/3 malam. Yang tertulis di ayat itu adalah 1/2, separuh malam. Kurang sedikit, auzid atau lebih sedikit. Terus suruh apa? Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an. Tuh, perintahnya pas semua kan? Hikmahnya apa tadi? Ayat yang ke-6. Mentalnya kuat dan ucapannya mantap. Karena lisan kita dihiasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hajat kita yang kita ucapkan kepada Allah tunai, kontan, jadi milik. Banyak pembeli hari ini, Pak Haji mengajari kita melatih mulai dari yang kecil-kecil. Ucapan kita manjur itu harus dengan latihan, latih. Apalagi lisan kita dengan Allah. Mulai, nah contohnya Bapak aja contohnya. Pasti malam ini ditawarin nenen. Terkabul, berarti sudah mulai lancar. Nah, besok ditingkatkan. Pasti lanjut, nenen pasti lanjut. Oh lanjut. Nanti ucapannya ganti yang lain. Ngajarinya begitu Pak Haji. Jadi mulai yang kecil-kecil dulu. Hari ini pasti ada pembeli 1 mobil. Hari ini pasti ada pembeli 1 mobil. Pasti ada 1 mobil. Yang datang mobilnya warna putih. Ini ngetes. Latihan, melatih kita. Ucapannya mantap. Bisa? Yakin? Harus yakin. Ada 3 ini, kalau ini dikerjakan secara konsisten. Apa tadi? Terima takdir Tuhan. Terima. Tidak ada protes, selalu siap. Pasti baik dan positif. Yang kedua, bersihkan jiwa kita dari sifat yang busuk. Sifat setan tidak harus ada supaya kita beruntung. Karena penting jiwa itu sampai Allah bersumpah demi jiwa. Hati kita disumpah oleh Allah. Enggak ada sumpah demi mata, enggak ada. Sumpahnya demi jiwa. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ekstrim. Bikin takjub Allah dengan bangun jam 00 dan rangkaiannya baca Quran, bangunnya jam 12, baca Qurannya 12 menuju. Belum bisa punya niat minimal. Enggak bisa buka-buka minimal. Bisa baca Latin, buka Al-Quran yang pakai ada tulisan Latin. Luar biasa. Kalau orang ngaji dari kanan, Bapak Ibu bacanya dari kiri. Nah, hebat kan? Orang bacanya dari sini. Alif, Lam, Mim. Bapak kan dari sini. Pakai tangan kiri. Alif, Lam, Mim. Nah, gitu. Dipur. Belajarnya dapat pahala, bacanya juga dapat pahala. Dengan demikian hajat pasti
terkabul. Kalau mereka Pak Haji, bapak-bapak, ibu-ibu, yang 3 ini dikerjakan secara konsisten, istiqomah, bulan ini maksimal harus cair berapa Pak Haji? 10 miliar. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Bapak ada pertanyaan nggak? Ibu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya tutup. Pegang mic-nya. Mic-nya pegang. Mau nanya itu tadi yang masalah sholat Tobat. taubat ya Pak ya. 18 dari maghrib sampai isya. Terus Yang 50-nya 50 dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. jam 5 pagi sampai jam 11 Sampai mau tidur. Oh sampai mau tidur. Itu dilakukannya tetap 2 salam ya Iya, Pak ya? iya. Sampai 50 rakaat. Oh total sama yang 18 ini ya? Iya. Siap. Yuk, ibu Terima apa? kasih. Mana mic-nya? Mau nanya apa? Mic-nya mic. Ini aja Pak Haji, saya tuh sekarang kan karena sudah pensiun, saya sekarang lagi jadi affiliate gitu, jadi jualan online gitu. Mohon omsetnya. Bisa gak ibu kalau jadi affiliate baca Quran 12 juz, bisa gak? Kalau ibu jadi affiliate bisa gak sholat tobat 68? Kalau nggak bisa ya jangan jadi affiliate. Sekarang jadi affiliate ibu kaya raya gak tajir melintir. Tapi kalau ibu baca Quran pasti kaya raya tajir melintir karena udah dipraktekin sama Abdurrahman bin Auf. Udah dipraktekin sama Imam Syafi'i. Jadi lihat bukti aja kalau affiliate paling Bu pakai mobil Pajero, Pajero. Siap Haji. Buat apa Pajero? Kita udah nggak level Pajero. Sekarang pakainya Velfire. Siap Haji. Gitu. Amin. Paksain. Jadi siap, baca Haji. Quran tuh maksa. Siap Haji, siap Pak dilaksanakan. Haji, aku jadi affiliate, tapi saya jadi nggak bisa baca Quran. Ya ditinggalin, kan kita udah usia 50. Siap Haji. Lolos 50 tahun. Kalau ibu jelita, jelang 50 tahun. Saya mau hari tua kita, duit ngejar kita. Siap Haji, amin ya Allah. Bisa? Siap Haji, Yuk, insya Allah bisa. Bapak ada pertanyaan? Apa? Saya. Ibu, yo. Gini Boleh. kan ya Pak Haji. Apa? Kan gini kan ya Pak Haji. Pas waktu saya kan waktu itu kan tinggalnya di jalan lingkungan nomor 6 RT 1 RW 3 kan ya. Udah gitu saya kan sering melamun lah istilahnya. Udah gitu pas waktu di rumah di ruang makan kan gitu ya. Terus habis itu kayak seakan-akan ada yang masuk gitu ke dalam wujudnya saya. Bukan. Iya. Ada yang masuk? Iya. Ada jin masuk? Iya, ada jin. Nanti keluar, pulang dari sini, kamu keluar, jinnya keluar. Iya. Sekarang nggak apa-apa, jinnya di dalam dulu, biarin. Nanti jinnya keluar. Nanti kan mama kasih makan, minum, nanti keluar jinnya. Otomatis. Gak apa-apa. Nanti keluar kok. Gampang ya. Ya, makasih Pak Haji. Nanti kan ibu belum kasih makan. Yang tadi saya kasih tahu. Ya, nanti ibu praktekin ya. Nanti ibu pripat lagi di sini. Nanti ibu pripat lagi di sini. Nanti dilihat coba ada perubahan nggak. Alhamdulillah Pak Haji udah nggak tantrum. Alhamdulillah Pak Haji udah nggak tantrum, udah nggak ngamuk. Oh ya, terus Bu, terus. Selama 138 hari. Nanti kontrol, mau sebulan sekali kontrol, mau 2 bulan sekali kontrol. Manjur gak? Manjur Bu. Jangankan ibu agama muslim. Itu yang belakang tuh agamanya Buddha tuh Bu. Coba ibu lihat tuh. Tuh 16 tahun tuh. Buddha tuh. Itu manjur tuh Bu tuh. Dulu lahirnya di bayi tabung. Jadi ditabung gas. LPG. Bapak ada gak pertanyaan sebelum saya tutup? Enggak Pak Haji, ini Pak Haji, saya jualan buah. Mana mic-nya? Yuk. Saya jualan ini Pak Haji, saya jualan buah-buahan, pengen lancar gitu, pengen yang banyak yang beli. Kan gitu. tadi nggak boleh punya sifat 18. Bapak ada gak tuh sifat 18? Iya ada. Ada, hilangin dulu. Ya, gitu.
Pokoknya tuh jangankan 18, 5 aja nggak boleh, jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Oh iya gitu. Ya. Karena kalau ada itu namanya penyakit hati, rusak Oh, semuanya. iya. Nggak Iya, boleh. Iya, iya, iya. Saya suka jengkel Pak Haji sama istri, nggak boleh. Oh iya gitu. Saya suka komen Pak Haji, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Oh iya, iya. 1 nggak boleh. Oh iya, ya gitu Pak Haji. Ya. Makasih ya. Yuk, ada lagi? Sebelum saya tutup. Iya, jadi ada yang jengkelan, mancing jengkel sama kepancing jengkel. Nah, Bapak berarti masuk ke pancing jengkel. Iya, misalkan Bapak mau jual aset, istri nggak mau. Bapak kan jadi kepancing jengkel sama istri. Udah aja jual, kalau kita jual kan kita nggak punya utang. Kata istri, bisa kok nggak dijual juga utangnya lunas bisa. Buktinya apa? Ini utang lo berapa sebelum ke RDAY? Berapa tahun yang lalu? 4. Sekarang utang lo tinggal berapa ya? 2,5 miliar. Dia aja bisa Pak. Bapak sama dia gantengan Bapak. Jauh sama dia. Dia orang Jawa. Bapak kan bukan orang Jawa, orang Depok. Jadi pasti bisa. Oke? Pasti ya? Cair ya 10M ya? Harus. Sip. Pak Haji Ridwan keluarga jangan pamit dulu. Ini dulu kita nanti lanjut ya. Sip, terkabul. Cair 10M. Selamat Nenek. Alhamdulillah ya.